بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dahului dengan salawat seperti biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita teruskan kajian kita dalam surat Al-Baqarah. Malam ini kita akan berhenti dengan ayat 168 sampai insyaallah 171. Pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan surat ini adalah bagaimana Allah menceritakan kepada kita bahwa kelak di hari kiamat orang-orang yang kita ikuti ketika kita melakukan kesalahan dan mengikuti orang-orang yang melakukan kesalahan, kelak mereka berlepas tangan dari kita. Apabila kita mengikuti syaitan dan semua instruksi syaitan, kelak syaitan juga di hari kiamat akan berlepas tangan dari kita. Dia akan menyalahkan kita, kenapa kalian ikut aku? Ini yang kita kaji akhir pertemuan kita, sehingga orang-orang yang mengikuti perilaku-perilaku keliru itu kelak mereka akan menyesal di hari kiamat dan mereka berharap coba mereka mampu kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan. Ini ayat yang akhir kita baca, wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Sekarang kita masuk kepada ayat bagaimana Allah menyeru umat manusia semuanya mutlak, siapapun mereka.
Allah tidak menyeru hanya untuk orang-orang yang beriman, tetapi Allah menyeru juga untuk seluruh umat manusia. Ayat yang kita baca malam ini ialah firman Allah, ya ayyuhan nas. Di awal-awal pembicaraan dalam surat Al-Baqarah pernah kita kaji ayat ini ketika kita sampai kepada firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum ila akhir ayat. Artinya seruhan dalam Al-Quran ini bisa berbentuk hanya untuk satu umat tertentu seperti ya Bani Israel. Ada juga untuk seluruh kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu. Ada mutlak untuk seluruh umat manusia dengan ya Bani Adam atau ya ayyuhan nas. Di sini Allah ingin menyebutkan, wahai manusia seluruhnya, yang mukmin, yang kafir, siapapun mereka. Karena pemberian Allah ini Allah berikan pada siapa saja. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menjamin kehidupan mereka. Sehingga disebutkan ata'ur rububiyah, pemberian Allah yang bersifat Rabb sebagai pencipta, sebagai memberikan kehidupan pada mereka. Allah memberikan segala sesuatu fasilitas untuk mereka hidup. Di sana nanti ada ata'ul uluhiyah, pemberian Allah kepada khusus bagi orang-orang yang telah mengimani Allah sebagai Tuhannya. Seakan-akan Allah ingin menyebutkan begini, kalau kalian wahai manusia tidak beriman dengan ketentuan-ketentuanku yang kuserukan melalui para nabi-nabiku dan kitab-kitab yang kuturunkan, tetaplah kalau memilih makanan, pilihlah yang dipilih oleh kaum mukminin. Karena yang telah kupilihkan untuk mereka itu yang terbaik. Sampai hari ini kan banyak orang-orang yang non-muslim ikut mengikuti umat Islam dalam cara makannya. Karena setelah mereka kaji demi kaji, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah itu semua yang mengandung berbahaya. Karena itu ketika ini Allah menyebutkan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard, tapi halalan thayyibah. Wahai umat manusia, siapapun kalian, ini kita ingin berhenti sejenak. Sebenarnya begini, bahwa syariat yang ditentukan oleh Allah melalui para nabi yang Allah utus dan para kitab dan kitab-kitab yang Allah turunkan pada para anbiya, semua syariat itu adalah yang seirama dengan fitrah manusia, yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan yang terbaik untuk manusia. Karena itu setiap ada pelanggaran dari syariat itu merugikan orang itu sendiri. Karena itu selalu bahasa Al-Quran bagi orang-orang yang berbuat dosa, yang menyimpang dari hukum Allah, bahasa Al-Quran ialah yadhlimu nafsah, seakan-akan dia mendolimi dirinya sendiri. Ini indah untuk kita buat kajian dan kita renungkan bersama, untuk kita supaya tidak maju mundur untuk melaksanakan syariat Allah. Hendaklah setiap ketentuan Allah kita terima dengan senang, karena ini bimbingan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena tidak ada yang dihalalkan atau diperintahkan kecuali di situ ada kebaikan yang Allah dengan Rahman dan Rahimnya agar kita memperoleh kebaikan itu. Dan tidak ada yang dilarang, diharamkan kecuali di baliknya ada bencana, ada bahaya yang Allah dengan Rahman dan Rahimnya ingin agar kita selamat dari bencana itu. Karena itu ketika Allah ingin mengajak, makanlah dengan semua yang ada yang layak dan mampu untuk dimakan di bumi ini, makanlah, tetapi halalan thayyibah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard. Sebagian kaum mufassirin menyebutkan mimma sebagian apa yang di bumi, karena bukan semua yang di bumi ini mampu dimakan dan bisa dimakan. Tetapi mimma sebagian yang layak. Apa urusan layak dan tidaknya? Yang diizinkan kita untuk menikmati si bumi ini, atau yang dikeluarkan dari bumi ini, atau yang ada di bumi ini, mimma fil ard, Allah cuma menyebutkan halalan, yang dihalalkan oleh Allah. Tayyibah, tayyibah itu yang enak dan tidak ada tidak ada larangan dalam syariat. Sehingga jangan semua kita mengatakan yang enak haram, tidak. Tapi yang enak itu thayyiban, yang baik itu ialah selagi tidak ada larangan dalam syariat. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa asal segala sesuatu itu halal.
sampai ada dalil yang mengatakan adanya haram. Asal segala sesuatu itu suci sampai ada dalil yang keluar mengatakan ini najis. Jadi al-aslu al-ibahah. Segala sesuatu itu asalnya halal kecuali ada hukum syariah Allah dalam Qur'annya, Rasul dalam sabdanya menentukan hal-hal tertentu haram, maka jadi haram. Karena itu Allah sebutkan halalan, makan semua sebagian dari yang apa yang di bumi yang layak untuk dikonsumsi, kulu halalan. Tapi yang halal, karena yang haram akan membahayakan kalian, dan Rahman dan Rahimnya Allah tidak menginginkan hambanya mengikuti atau memperoleh bahaya. Sampai kepada si kafir pun Allah nggak izinkan, dan Allah nggak memberikan dia peluang untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Ini ata'ur rububiyah, pemberian Allah sebagai Khalik pencipta, dijaga semuanya. Kan pernah saya ceritakan dalam majlis ta'lim ini, dan mungkin berulang-ulang saya ceritakan bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim disebut dalam sejarah, beliau tidak pernah makan kecuali dengan tamu. Dan begitu cintanya Nabi Allah Ibrahim dengan tamu. Karena itu Al-Quran ketika menceritakan ketika malaikat datang berbentuk manusia, spontan dia keluar menyembelih untuk disajikan kepada itu Nabi Allah Ibrahim. Disebutkan dalam sejarah bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina wa alihi assalatu wassalam, ketika sudah disiapkan oleh istrinya makanan, nggak ada tamu, beliau nggak mau makan, dia keluar di jalan menunggu orang untuk diajak makan bersama. Lama dia menanti, akhirnya ada orang lewat, dipaksa untuk masuk, nggak mau orang itu. Tidak, tolong mari ke tempatku, makan bersamaku. Dipaksa sampai mau orang itu. Dalam riwayat ini, supaya kita tahu ata'ur rububiyah, pemberian Allah. Ketika sudah di hadapan hidangan, Nabi Ibrahim mengucapkan nama Allah, dengan nyebut nama Allah makan. Orang itu nggak menyebut nama Allah. Nabi Ibrahim tegur, sebutlah nama Allah, baru kamu makan rezekinya. Kata orang itu, aku nggak kenal Allah dan aku nggak mau menyebutnya. Dia ini orang kafir, nggak percaya adanya Allah, nggak percaya semuanya. Kata Ibrahim, sebutlah, dia yang menciptakan engkau, dia dengan semua argumen. Kata orang itu, aku nggak mau dan nggak kenal Allah itu, saya nggak mau kenal. Nabi Ibrahim berkata, kalau kamu tidak mau Allah, nggak mau menyebut namanya, sedangkan kamu akan makan rezekinya, keluar dari rumahku, jangan makan bersamaku. Kata orang itu, tadinya aku kan nggak mau masuk, engkau yang memaksa aku. Keluar orang itu. Setelah keluar lewat, Nabi Ibrahim cukup marah. Turun Jibril menyampaikan salam Allah dan berkata, Ibrahim, berapa makanan yang akan engkau berikan kepada orang itu sehingga engkau sampai bersikap semacam itu? Ya Allah, aku kenalkan ia kepadamu. Ibrahim, berpuluh tahun dia aku berikan makanan dan dia nggak pernah mau denganku, nggak pernah mengimani aku, tapi tetap kuberikan kepadanya. Nabi Ibrahim ketika dapat teguran ini dikejar orang itu, disuruh kembali. Kata orang itu tidak. Dipaksa, kata orang itu, kenapa kemudian kamu berubah? Tadi kamu mengusir aku terakhir, sekarang kau ingin meminta aku kembali. Nabi Ibrahim ceritakan bahwa aku ditegur oleh Allah dengan orang itu berkata, kalau begitu cukup durhaka aku sekian tahun, aku nggak mengenalnya, tetap pemberian diberikan kepadaku. Spontan ia beriman kena Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina wa alihi salatu wassalam. Artinya begini, Allah memberikan kesempatan pada seluruh hambanya, sehingga Rasul memang pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, kalau dunia ini punya harga, ada nilainya di hadapan Allah, di sisi Allah, maka tidak ada seorang kafir mendapatkan seteguk air pun gak bakal diberi oleh Allah, karena murahnya semua diberi oleh Allah. Mu'minuhum wa kafiruhum, muti'uhum wa asihim. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, kulu, makanlah, mimma fil ard, dari sebagian apa yang ada di bumi ini, halalan, yang halal, thayyiba, yang baik. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang dihalalkan oleh Allah kecuali thayyib, dan semua thayyib itu dihalalkan oleh Allah. Dan sebenarnya juga umat manusia tidak perlu lari mencari yang haram. Sudah haram itu bahaya, nggak sesuai dengan pola ciptaan Allah. Yang Allah ciptakan kita pasti mengandung bermacam-macam bahaya.
Terus sebenarnya kenapa kita pergi kepada yang haram, sementara yang halal thayyib itu jauh lebih banyak daripada yang diharamkan oleh Allah? Semenjak ayah kita Adam masuk surga, tempat training itu, semenjak Allah menyebutkan makan semuanya, itu pun sebagai lambang bahwa syariat yang dibawa oleh para nabi dan diakhiri oleh Sayyidul Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Makan semua di surga wahai Adam dan istrinya Hawa, kecuali jangan dekati pohon satu saja. Dari semua yang ada ini cuma satu yang dilarang. Dan silahkan kita duduk kemudian kita renungkan, yang dihalalkan oleh Allah jauh lebih banyak, jauh lebih enak, jauh lebih indah daripada yang diharamkan. Walaupun mungkin ada pembahasan lain, kenapa Allah haramkan barang-barang tertentu, itu mungkin pembahasan lain. Tapi secara globalnya kita yakini bahwa tidak ada diharamkan, kecuali di balik pengharaman itu ada bahaya yang Allah ingin menyelamatkan umat manusia dari bahaya itu. Kulu ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tapi anehnya ayat ini setelah kita, ini perintah bukan wajib, perintah amar, tapi Allah izinkan, silahkan makan. Tapi Allah gandengkan ayat ini setelah menganjurkan kita, memerintahkan kita, dalam arti memerintahkan, saya sebutkan gak wajib ini, kita tidak diwajibkan harus makan, harus enggak. Artinya diwajibkan makan yang halal dan meninggalkan yang haram, itu iya. Tetapi Allah gandengkan setelah kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, langsung ayatnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah demi langkahnya syaitan. Yang bisa kita fahami wallahu a'lam, dan begitu juga para mufassirin menyebutkan bahwa yang selalu menghalau kita untuk menikmati yang halal dan thayyib dan mengajak kita untuk berubah mencari yang haram dan berbahaya itu syaitan, dengan bisikan-bisikan dan rayuan-rayuannya. Karena itu Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah izinkan kita untuk menikmati bumi dan isi bumi ini yang diizinkan oleh Allah dengan cara yang baik. Syaitan ini menghalau kita untuk kita menikmati yang halal dan thayyib. Syaitan ini menginstruksikan dengan cara-cara keji bagaimana kita mendapatkan yang halal dan thayyib. Kita pahami, ada kadang-kadang dia melarang kita supaya pindahlah ke hal-hal yang diharam oleh Allah. Kadang-kadang tidak, kita diperintahkan untuk menikmati yang halal dan thayyib, tapi cara menikmati dan memiliki mengikuti dia, sehingga kita rampas semua yang halal dan thayyib, sehingga yang lainnya gak mampu memperoleh karena kita terlalu tamak, dan tamak itu datangnya dari instruksi syaitan. Jadi yang membuat manusia pindah dari fitrah aslinya yang senang dengan barang yang indah, barang yang enak, menjadi manusia yang mencari kejelekan, menjadi manusia yang mencari yang penuh bahaya, itu adalah khutuwatis syaitan. Katanya kalau Allah dalam Al-Quran kalau membicarakan khutuwat itu urusannya sama syaitan, sehingga disebutkan ada 5 kali Allah sebutkan khutuwatis syaitan, yang 2 berkaitan makanan. Orang ini bisa mengikuti syaitan, pindah dari yang halal cari yang haram, dari yang thayyib cari yang khabith. Orang syaitan ini juga bisa mengajak kita untuk mencari halal dan thayyib dengan cara merampas hak orang lain. Sering kita berdalih halal tapi kita rampas hak orang lain. Itu semuanya rayuan syaitan. Tetapi di sini Allah enggak mengatakan wala tattabi'us syaitan, tidak. Tapi Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwat, langkah demi langkahnya. Karena syaitan itu kalau menjerumuskan anak Adam enggak langsung. Dia punya cara, pelan-pelan, digiring. 1 langkah demi langkah, 2 langkah, terus sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Karena itu dari mulai tahap awal jangan terima
Karena tahap pertama ini akan membuka pintu kedua, ketiga, dan akhirnya umat manusia terjerumus. Wala tattabi'u khutuwat. Syaitan ini kalau ingin merayu manusia, caranya begitu banyak. Karena itu kita ini nggak mampu melawan syaitan, kecuali kalau kita berlindung pada Allah dari syaitan. Sehingga kita diperintahkan fasta'id billah minasyaitonir rajim. Karena dia ini sudah sumpah di hadapan Allah, akan kuganyang anak Adam. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, aku ganyang dari semua jurusan. Sampai mereka akhirnya mengingkari Allah, sampai mereka enggak tergolong orang yang bersyukur. Kerja enggak pernah habis setan ini. Karena itu ada salah satu wasiat Allah pada nabi-nabi terdahulu untuk disampaikan pada umatnya. Ungkapannya artinya kurang lebih begini: selagi kamu tahu syaitan belum mati, kamu jangan merasa aman dari tipu dayanya. Selagi kita yakin syaitan masih ada, jangan pernah aman dari tipu daya syaitan. Berkaitan kulu halalan tayyiba, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, spontan, wala tattabi'u, jangan ikuti langkah demi langkah, bisikan demi bisikan syaitan. Saya kira pernah kita kaji dan ada CD-nya, masih bisa dirujuk kembali. Syaitan dalam Al-Quran, jurus-jurus yang biasa dipakai oleh syaitan daripada tazyin, menghias dan bermacam-macam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi yang menyebabkan kita berhijrah dari halal ke haram, dari thayyib ke khabith, itu adalah bisikan syaitan. Terus Allah sebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan ini musuh yang gamblang, gak sembunyi-sembunyi ganggu kita syaitan ini. Mubin, wadih, zahir, jelas. Jadi Allah sebutkan syaitan ini musuh manusia, siapapun manusia itu, mukmin atau kafir. Karena tadinya mengatakan ya ayyuhan nas, sekarang diakhiri innahu lakum aduwwum mubin. Pasti untuk mukmin lebih dahsyat. Tetapi syaitan adalah musuh seluruh anak Adam. Karena kebenciannya dengan Nabi Allah Adam ketika ia terusir karena Nabi Allah Adam ketika ia enggan sujud padanya, maka ia akan lampiaskan kebencian pada seluruh anak Adam, yang mukmin atau yang kafir. Sekali lagi, pasti yang mukmin akan lebih banyak diganyang. Karena yang mukmin itu biasanya punya wiqayah, punya penjagaan hirs dari Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan ayat semacam ini banyak. Allah ingin menyebutkan begini: kalau kamu yakin itu musuhmu, maka sebenarnya orang gak waras yang mengikuti musuhnya. Orang yang menggunakan akalnya gak bakal mengikuti musuhnya. Orang yang menggunakan akalnya, dia akan usaha bagaimana menolak semua perintah musuhnya. Bahkan dia ingin punya sikap yang sikapnya akan membuat musuhnya marah. Gak ada kompromi. Karena itu katanya syaitan pernah teriak begini, dalam buku-buku disebutkan, ajaban libni Adam, heran aku lihat anak Adam ini. Tiap hari aku dikutuk, dilaknat, tapi tiap hari ikut instruksiku dan perintahku. Ajaban, ajaban, heran sekali. Dan nanti di hari kiamat, la talumuni walumu anfusakum. Nanti di hari kiamat dia teriak. Coba kita perhatikan musuh yang biadab dan sangat-sangat keji ini. Nanti di hari kiamat dia teriak, jangan nyalakan anak, salahkan diri kalian sendiri. Kenapa ikut saya? Karena itu Allah tekankan terus, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai umat manusia, makanlah dari hasil bumi ini yang halal dan thayyib, baik, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan ketika mengganggu kalian. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang paling gamblang, jelas sekali. Allah kemudian teruskan ayatnya begini, apa sih syaitan ini kerjanya? Yang dilakukan oleh syaitan ini apa? Yang disebut oleh Allah sebagai aduwwun mubin, tingkah laku syaitan ini apa? Allah meneruskan ayatnya begini, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i
wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam. Sesungguhnya syaitan itu pakai innama lil hasr katanya. Hanya syaitan itu cuma punya 3, enggak pernah lain, 3 ada. Syaitan itu cuma menginstruksikan pada kita, merayu kita untuk kita melanggar khutwah demi khutwah, langkah demi langkahnya dalam 3 hal. Memerintahkan yang jahat, su. Su itu semua perbuatan yang akibatnya jelek. Su. Wal fahsya, pelanggaran. Fahsya itu maksiat-maksiat yang tinggi. Orang pernah membedakan antara su dan fahsya. Su itu pelanggaran-pelanggaran, maksiat-maksiat yang tidak ada had, tidak ada takzirnya, tidak ada hukumnya dalam syariat. Tapi kalau fahsya itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang lebih keras sehingga ada hukumnya, seperti zina ada hukumnya, liwat ada hukumnya, atau al-khamr wal maisir ada hukumnya, semacam itu. Artinya setiap fahsya pasti su, tapi bukan setiap su itu fahsya, lebih tinggi fahsya daripada su. Syaitan ini cuma menganjurkan kita untuk merayu kita untuk kita berbuat jelek, ungkapan atau perilaku. Mutlak, su. Dia ajak kita. Kadang-kadang syaitan ini tidak menganjurkan kita untuk mengucapkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, tetapi yanzaghu. Inna syaitan yanzagh. An-nuzuh itu dalam bahasa Arab, dia berdiri di tengah-tengah antara 2. Contoh, ada orang mungkin orang hidupnya banyak, manusia hidup ada problem dan lainnya. Mungkin suatu saat pernah kita tegur, diem, dan dia mungkin gak dengarkan atau sedang fokus memikirkan sesuatu. Syaitan masuk, lihat dia congkak, dia sombong, dia mulai gak menghiraukan engkau. Itu yanzah, sehingga keluar dari sini benci pada orang itu, padahal gak salah. Walaupun kebencian ini gak dikeluarkan kadang-kadang, tidak langsung dikatakan dengan ucapannya atau dengan tangan dan perilaku, tidak, tapi itu yanzah. Jadi syaitan ini selalu mengajak kita untuk ya'muru bisu, baik ucapan, bagaimana supaya kita kalau berbicara kasar, menyakiti hati orang. Dan cobonya kadang-kadang kita ini memang manusia yang lemah. Kadang-kadang kita bangga kalau kita punya kata-kata yang kasar sehingga orang lain tersinggung berat di hadapan orang lain, kita jatuhkan martabatnya atau namanya. Ada orang yang bangga begitu. Itu mungkin terlalu banyak bisikan-bisikan syaitan. Bisu atau al-fahsya, perbuatan-perbuatan yang keji, minum arak, perbuatan zina dan semacam itu namanya fahsya. Karena itu ketika Allah melarang kita untuk berzina, Allah firman-Nya begini, wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati. Karena syaitan tadi punya khatawat, punya langkah demi langkah, gak langsung lah, ada satu tahapan, sedikit demi sedikit, terus sampai kita masuk. Wa man hama haulal hima yushaku an yaqa fi. Begitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau riwa-riwi atau berdiri dekat sumur, dikhawatirkan dia terjatuh ke sumur itu. Dari mulai pintu awal khatwa syaitan, tolak, jangan diikuti. Innama syaitan ini cuma memerintahkan apa? Ya'murukum. Artinya merayu kalian, menghiasi amal perbuatan kalian. Yang layak semestinya yang memerintahkan kita itu cuma Allah. Tapi kadang-kadang kita lebih mendengarkan perintah syaitan daripada perintah Allah. Kita manusia yang tidak maksum, kita punya syaitan, kita punya hawa nafsu. Karena itu kemudian dahsyatnya syaitan semacam ini, Allah masih beri kita jalan taubat. Karena mungkin manusia salah, keliru, gak mampu melawan syaitan. Syaitan ini kan yajri min ibni Adam majrad dam. Itu jalan mengalir di darah kita, menyatu. Jadi sudah sangat-sangat berbahaya. Karena itu kemudian dengan Rahman dan Rahimnya Allah, Allah masih berikan kita untuk taubat kapan saja. Tadi itu juga ketika dalam surat Al-A'raf Allah menyebutkan, aku akan ganyang ya Allah anak Adam dari depan, dari samping.
dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Allah selamatkan dua arah ini, atas dan bawah. Karena atas kita masih mampu mohon kepada Allah, dan bawah ini wasjud waqtarib. Katanya syaitan itu paling terpukul kalau anak Adam sujud, karena dia memang terkutuk, karena dia keluar nggak mau sujud atas perintah Allah. Karena itu pernah kita sampaikan dalam bab taubah, atau dalam bab taubah mungkin ketika kita membahas masalah taubah. Karena ada seseorang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini berbuat dosa. Kata beliau, taubatlah, istighfar. Sudah ya Rasulullah, aku istighfar, aku taubat, kembali lagi ya Rasulullah. Taubatlah yang kedua kali, kata Rasulullah. Kata dia, sudah ya Rasulullah, kedua kali saya taubat, saya istighfar, kembali lagi saya kalah melakukan dosa. Kata Rasulullah, ketiga kalinya, taubatlah, istighfarlah. Kata dia, sudah ketiga kali nih ya, sudah ya Rasulullah, saya sudah istighfar, taubat, saya kembali lagi. Dengarkan sabda Rasulullah fil akhir setelah 3 kali. Tub atau istighfar, itu lafaz beliau sallallahu alaihi wa alihi, hatta yakuna syaitan huwal mahsur. Tetap kamu istighfar, tetap kamu taubat, supaya syaitannya yang kalah, bukan kamu, gitu. Itu kemudian Allah buka pintu taubah untuk supaya kalau kita kalah cepat ke sana. Dan ini rahman dan rahimnya Allah azza wa jalla. Hatta yakuna asyaitan huwa al-mahsur. Karena paling dahsyatnya syaitan itu, kau sudah merayu-merayu anak Adam sampai dia tergelincir kalah, senjata dia yang paling berbahaya itu ketika apa? Ketika kita dipaksa untuk putus asa dari rahmat Allah. Ini paling berbahaya. Karena itu kata Rasulullah, tetap sampai syaitan yang kalah, jangan kamu yang kalah. Ketahuilah rahmat Allah, karena putus asa itu lebih besar dari semua dosa yang besar. Putus asa dari rahmat Allah. Innama ya'murukum bisu, syaitan yang ada cuma mengajak, memerintahkan kejelekan. Pertama, wal fahsya. Memang datanya fahsya kedua ya, karena khutbah kan langkah-langkahnya macam-macam itu. Pertama cuma rayuan, cuma ini, sampai masuk fahsya. Mencuri hak orang, korupsi dan hal-hal semacam itu semua instruksi syaitan. Terus yang ketiga, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ada instruksi syaitan yang ketiga setelah al-su dan al-fahsya, ialah kita digiring untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu dan kita nisbatkan kepada Allah, kepada agama Allah. Kita nisbatkan ini halal, ini haram, kita yang ngarang. Syaitan itu mengajak anak Adam, dan ini khususnya para ulama, yang ketika kadang-kadang di hadapan umatnya takut tersinggung, gak bisa menjawab masalah, gampang dia mengatakan halal dan haram. Dia lebih malu dengan masanya, sementara dia merubah hukum Allah. Instruksi syaitan. Antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Artinya dia berbicara atas nama agama Allah, atas nama Allah, sementara yang dia bicarakan dia nggak tahu. Ngarang sendiri untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Iftiraan 'ala Allah, membawa nama Allah. Syaitan kan begitu. Kamu nggak dilarang mendekati buah ini, cuman kalau kamu makan buah ini kamu akan kekal abadi di tempat ini. Antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Karena itu ancaman Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu atas nama agama Allah tanpa ia memiliki pengetahuan, dahsyat sekali. Ada satu ayat dalam Al-Quran, dan kita pernah bahas ketika kita membicarakan Abi Abdullah Al-Husain dalam beberapa waktu yang lalu, bahwa ada ancaman dahsyat kepada Sayyidil Wujud Muhammad. Padahal Rasulullah ini manusia yang paling mulia di hadapan Allah, tapi berkaitan dengan hukum Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah 46 mungkin, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu yang bukan dari Allah, dikatakan dari Allah, akan kuputus surat nadinya, artinya akan kubunuh sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun ini pakai lau, mustahil. Tapi Allah ingin menampakkan begini dahsyat dan besarnya orang ketika memutarbalikkan hukum Allah atau berbicara tanpa pengetahuan. Karena itu ketika mereka berkata pada Rasulullah, datangkan selain Quran ya Muhammad, yang lain gitu. Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Aku enggak mampu merubah sesuatu dariku sendiri, tidak. Aku cuma mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah. Tidak ada orang yang berhak membicarakan hukum Allah kecuali yang mengenal hukum Allah. Ini agama Allah. Wallahu a'lam. Dalam satu riwayat pernah disebutkan ada seorang datang pada Rasulullah dan beliau orang yang paling mengenal syariat karena beliau yang menjelaskan syariat ini. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Ketika ada orang datang mengatakan, aku minta sedekah ya Muhammad, minta zakat. Kata Rasulullah, sebentar aku akan lihat kamu. Kamu termasuk golongan 8 atau enggak? Innamas shadaqatu lil fuqara dan semuanya. Artinya Rasul pun ketika menentukan orang ini berhak menerima atau tidak, rujukannya kepada qaulullah dan Quran. Syaitan selalu mengajak manusia untuk berbuat su'. Habis su' naik lagi fahsya. Habis fahsya naik lagi pada puncak yang paling berbahaya, yaitu mengatakan sesuatu dan dinisbatkan kepada Allah. Seperti orang-orang ahlul kitab dulu, Yahudi dan Nasara. Mereka yang sering berkata ini halal, ini haram, dan mereka bohong mengatasnamakan Taurat dan Injil. Karena itu Allah pernah berfirman dalam surat An-Nahl kalau saya tidak salah, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim. Jangan kamu biarkan lisan ini berkata ini halal, ini haram sesuka kalian, bohong dengan hukum ketentuan Allah. Orang-orang yang bohong membawa hukum Allah itu mereka tidak pernah akan bahagia. Mata'un qalil, yang ia peroleh adalah kenikmatan yang sedikit, tetapi dibaliknya siksaan Allah yang amat pedih. Qalil, semua itu qalil. Kalau kita mengharamkan yang dihalalkan Allah, kemudian diberikan dunia seisinya, sedikit dibandingkan siksaan Allah, apalagi cuma miliar, 2 miliar, triliun dan semua ini. Mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Al-Imam Al-Baqir alaihi salam, beliau pernah ditanya hak seorang hamba terhadap Allah. Apa haknya? Su'il an haqqillahi ta'ala 'ala al-ibad. Qala alaihi salam an yaqulu ma ya'lamun wa yaqifu 'inda ma la ya'lamun. Dalam seorang hamba itu di hadapan ketentuan Allah, dia berbicara apa yang ia ketahui dan berhenti diam, tidak berbicara dengan hal-hal yang dia tidak mengetahui. Artinya begini, siapapun dia orang yang alim paling terkenal, orang yang disanjung oleh umat, oleh dunia semuanya, ketika ia ditanya ia berkata saya nggak tahu hukum ini nggak aib, sama sekali tidak aib. Karena dia sedang ditanya mengenai hukum Allah. Siapa gerangan yang mampu meliputi semua hukum Allah? Orang-orang tertentu. Karena itu ketika orang mengatakan la adri, aku tidak tahu, itu nisful ilm, separuh dari ilmu. Karena dengan dia tidak tahu, yang tanya akan tanya kepada yang lain supaya dapat, yang ditanya akan belajar supaya kemudian mampu menjawab itu. Karena itu mengatakan tidak tahu, separuh dari ilmu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam. Perbuatan yang paling berbahaya. Jadi kita tidak perlu mengarang-arang hukum Allah. Ini hukum ini milik Allah. Gak perlu kita dikte hukum ini, atau cuman kita bawa gengsi nama besar kita, gak ada. Semua kecil di hadapan hukum Allah, gak berarti. Syaitan hanya memerintahkan as-su, perbuatan jelek, ungkapan jelek, wal fahsya, perbuatan-perbuatan dosa yang besar. Kemudian ketiga,
untuk kita mengatakan sesuatu dan kita nisbatkan kepada Allah, padahal tidak. Sejelek-jelek orang itu adalah yang mengatasnamakan agama untuk membina pribadinya sendiri dan keuntungan pribadinya sendiri. Sejelek-jelek manusia itu, karena menggunakan nama Allah, nama agama, nama yang agung dan murni dan harum. Dan itu jelas adalah ya'muru, yang diperintahkan oleh syaitan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Setelah Allah sebutkan bagaimana bagaimana syaitan ini mengganggu anak Adam daripada fahsya dan mengarang sesuatu yang bukan dari Allah, Allah kemudian berikan contoh pada kita mengenai mereka, orang-orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Setiap dikatakan kepada mereka, ikutilah Allah, ikuti Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikuti Allah, ikuti yang apa Allah turunkan untuk kalian. Artinya ikuti kebenaran, ikuti kebenaran. Kebenaran itu kan milik Allah. Qul innal huda hudallah, petunjuk kebenaran hanya milik Allah. Kalau diperintahkan untuk mengikuti kebenaran, mereka teriak, qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Tidak, kami cuma mengikuti ma alfayna, artinya ma wajadna. Kami cuma mengikuti yang kami peroleh, apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Diajak untuk mengikuti ketentuan Allah yang Allah turunkan, mereka tolak. Mereka cuma mengatakan, tidak, kami cuma mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Kami lahir di dunia melihat nenek moyang kami menyembah berhala, kami menyembah berhala. Kita hidup di Mekah, ada sekian ratus berhala, ya sudah ini. Karena itu orang-orang kufar Makkah dulu marahnya dengan Rasulullah dan merasa heran. Aja'alul alihata ilahan wahida. Semua ini berhala-berhala ditolak, menyembah Allah yang satu. Ini bertentangan dengan nenek moyang kami. Cuman Allah akhiri begini ayatnya. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ataukah masih diikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui, ketika melakukan sesuatu tidak berdasarkan akal yang waras, wala yahtadun, dan tidak memiliki petunjuk dari Allah. Artinya begini, supaya tidak kita salah faham. Sering orang menolak, nggak boleh taklid, nggak boleh ayatnya ini. Padahal taklid harus. Yang nggak boleh taklid itu ketika kita berbicara usul Allah, mengenai keberadaan Allah. Orang yang nggak mengenal hukum fikih taklid pada imam fikihnya, itu biasa, wajar. Karena Allah akhiri ayatnya begini, tidak boleh mengikuti yang nenek moyang itu kalau mereka dalam dua hal yang mereka lakukan itu tanpa berdasarkan ilmu, yaitu dengan akalnya, dan tanpa berdasarkan petunjuk. Tapi kalau mengikuti berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk dari Allah, maka sebaik-baik adalah orang yang mengikuti mereka, orang-orang terdahulu, begitu. Jadi tidak langsung dipukul rata, enggak boleh, tidak. Tapi yang tidak boleh itu la yaqiluna syai'an wala yahtadun. Kalau orang bertaklid dengan yang diikuti ini berdasarkan ilmu Allah, dengan dalilnya, dengan semuanya, maka ini jalur yang baik. Tetapi atau kita berbicara luar dari agama ini, luar dari ketentuan fikih, keluar dari, kita bicara sebaik-baik seorang anak itu yang mengikuti ayahnya. Nabi Allah Ya'qub mulai kecil mengajarkan Yusuf, mengingatkan nenek moyangnya, aba'aka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ketika dalam hal yang diikuti adalah hal-hal yang indah. Kalau kita punya orang tua mengajarkan kita habis maghrib jangan keluar, Yasin, baca ayat Quran, baca wirid. Gak ada orang kemudian disuruh ngikuti mengatakan tidak pakai ayat ini, tidak. Ini sesuatu yang indah kalau kamu ikuti. Tapi kalau maaf ada seorang ayah berkata,
saya jadi kaya ini karena sering menipu orang. Kamu jangan jujur kalau kerja. Ini nggak bisa diikuti gitu loh. Jadi hal-hal yang indah, ni'mal khalaf fittiba'is salaf. Sebaik-baik penerus mengikuti yang dahulu dalam hal-hal yang indah semacam ini. Karena itu ketika Allah melarang itu, Allah sebutkan awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Artinya kalau aba'uhum ya'qiluna wa yahtadun, maka tidak dilarang oleh Allah mengikuti mereka. Silakan. Walaupun dalam bab-bab tertentu mengenai wujudullah kita enggak taklid. Karena wujudullah itu dalilnya gamblang dan semua orang harus mampu memahami. Tapi dalam hal-hal selain usul semacam itu, patokannya cuman adalah awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Karena kadang-kadang orang sering berselisih dengan ayat ini. Padahal ayatnya gamblang saja, mudah difaham. Tetapi orang-orang kafir di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka taklid buta. Mereka tidak mau berpindah dari arca-arca berhala-berhala yang mereka sembah 360 di Ka'bah atau di rumah mereka masing-masing itu. Dan mereka tetap mengatakan ini. Dan itulah kemudian para anbiya dalam Al-Quran sering Allah ceritakan menghadapi orang-orang semacam itu. Sampai Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam oleh Fir'aun di hadapan semua menteri-menterinya, para pembesar-pembesar Egypt, Mesir, ketika Fir'aun ingin menjatuhkan Nabi Allah Musa dan ingin menjadikan supaya Nabi Musa berkelahi sama mereka yang banyak ini, menteri dan semuanya, Fir'aun pertanyaannya, fama balul qurunil ula. Musa, kamu mengajak pada Allah yang esa dan semuanya, apa nasibnya orang-orang yang terdahulu yang menyembah berhala semuanya? Fama balul qurunil ula. Tapi Nabi Allah Musa tahu bahwa ini pancingan dari Fir'aun yang ingin mengalihkan pandangan supaya Nabi Allah Musa berhadapan dengan mereka-mereka yang akan marah kalau Nabi Musa mengatakan sesuatu terhadap nenek moyang mereka. Nabi Musa dengan santai beliau Allah menyebutkan Al-Quran, qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Ilmu mengenai mereka ada pada Allah Tuhanku, enggak hilang. Pada ketentuan Allah, fi kitabin la yadhillu rabbi, enggak pernah Allah akan keliru, wa la yansa, dan tidak pernah lupa. Jawaban yang paling indah disampaikan oleh Nabi Allah Musa, dan sekaligus jawaban ini mematahkan Fir'aun. Kalau kamu mengaku Tuhan an rabbukumul a'la, semestinya kamu enggak perlu tanya, kamu tahu nasib mereka, karena Allah la yadhillu rabbi wala yansa. Terus Allah akhiri ayat ini, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Perumpamaan orang-orang kafir yang kalau diajak menyembah Allah mereka berpaling, tetap mengikuti berhala-berhala nenek moyang mereka yang mereka sembah. Allah menyebutkan gini, perumpamaan orang-orang yang kafir itu seperti perumpamaan kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Yan'iq itu adalah na'aqa. Asal arti kalimat na'aqa ini adalah suaranya pengembala kambing atau ternak apa saja, ketika dia mengeluarkan suara dengan menggesu, kata orang Jawa, membentak ternaknya dengan kata-kata sesuka dia, itu binatang ini nggak memahami bahasanya. Apa yang diinginkan oleh pengembala nggak tahu, cuma dia mendengarkan kata-katanya, maka ke depan ke belakang lari semua binatang itu karena mendengarkan bentaan kata-katanya, bukan memahami kata-katanya. Na'aqa. Asal kalimat na'aqa itu na'iqul ghurab. Na'iq, naghig juga bil ghain. Na'aqa itu asal arti lafaz bahasa Arabnya ialah suaranya burung gagak. Tapi bahasa Arab itu kan jeli, bahasa yang kaya.
Jadi kalau na'aqa, naghaqa, al-ghurab itu kalau burung gagak teriak bersuara tanpa menggoyangkan lehernya. Tapi kalau dia sambil menggoyangkan lehernya, bukan na'aqa, tapi pakai ba, na'aba. Na'iqul ghurab, naghiqul ghurab itu teriakan suaranya burung tanpa menggerakkan. Tapi kalau dia menggerakkan lehernya jadi na'ib bil ba, bil ain dan ba. Kemudian na'aqa ini digunakan seluruh siapa saja pengembala ternak kalau mengeluarkan bahasa untuk membentak ternaknya disebut na'iq. Allah ingin mengatakan begini, wahai Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang kafir yang telah menutup mata hatinya, gak mau mendengarkan apa yang kamu bawa. Mereka itu ketika mendengarkan ungkapanmu, mereka gak mau lagi ingin memahami. Cuman ada suara, duaan, wanidaan, teriakan ada, suara. Tapi mereka gak mau memikirkan, memahami. Seperti apa? Seperti binatang-binatang itu ketika mendengarkan teriakan pengembalanya, mendengarkan. Tapi mereka gak memahami apa yang diinginkan oleh pengembala ini. Jadi sekaligus dicontohkan oleh Allah mereka ini orang-orang yang tidak memahami sesuatu. Nanti akhir ayatnya akan menjelaskan kepada kita kenapa mereka menjadi orang yang gak paham sesuatu. Karena itu kemudian dicontohkan seperti binatang ternak yang mendengarkan teriakan kesuan, kata orang Jawa, dikesu gitu. Teriakan apa aja teriakannya dengan suara keras. Dia cuma memahami ada suara, nidaan, duaan, teriakan, wanidaan, teriakan. Tapi apa? Enggak ada, enggak paham dia. Nanti fahamnya bisa dengan latihan mungkin. Karena itu saya katakan dalam Al-Quran kan Allah ketika membicarakan orang kafir ini yang berpaling dari Allah lebih hina dari hayawan. Ulaika kal an'ami balhum adallu sabila. Karena binatang yang dikatakan gak paham teriakan pengembalanya itu dengan lamanya kulino atau orang Jawa, akhirnya binatang paham. Kalau suara ini suruh ke kanan, suara ini waktunya makan, suara ini harus saya lari, suara ini nyebrang gitu loh. Artinya binatang yang tadinya nggak memahami bahasa, cuman teriakan saja difahami, tapi lambat laut dia bisa paham. Karena itu orang yang menyimpang dari Allah lebih hina dari binatang. Dikasih ya apapun enggak. Seperti ketika Allah membicarakan hatinya Bani Israel bagaikan batu, Allah masih menghormati batu. Allah masih mengatakan tidak. Kal hijar au asyad, lebih keras dari batu, jangan. Karena batu masih bisa mengeluarkan air. Batu dipukul oleh Nabi Allah Musa mengeluarkan air. Batu mendengarkan ayat Al-Quran bisa jatuh berkeping-keping. Tapi hati Bani Israel mendengarkan semua dalil, gak pernah tersentuh begitu. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yusma'u illa du'aan wa nidaa. Doa dan nidaa sama, artinya teriakan suara. Kenapa semua ini? Allah akhirnya begini, summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Summun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Kalau sudah tiga ini gak berfungsi, ya layak fahum la ya'qilun, pasti gak berakal. Ternyata ada alat untuk menjadikan kita memahami sesuatu. Ada yang namanya mata dan telinga yang langsung mubasyir. Kita mendengar, kita melihat. Ada lisan yang kita bertanya. Dengan ini kita mampu menerima petunjuk dari Allah yang dibawa oleh para nabi atau semuanya. Seruhan-seruhan itu bisa kita terima kalau kita masih punya tiga ini. Mampu melihat apa yang dibawa dari mukjizat, ketentuan-ketentuan, kebesaran Allah, atau mendengar dari seruan para nabi. Kemudian diberi mampu untuk lisan, bertanya yang tidak paham, untuk didiskusikan dan semuanya. Tapi kalau tiga-tiganya sudah gak berfungsi, pasti manusia gak berakal. Apalagi karena itu teriakan orang-orang nanti di hari kiamat menurut surat Al-Mulk Tabarak ayat 11. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba kita dulu mendengar aja.
Terus setelah mendengar ini dikira akal merenungkan, kita tidak akan masuk. Masalahnya kan banyak orang gak mau mendengar. Mau ditaruh kapas supaya gak mendengarkan kebenaran. Tidak mau mendengarkan kebenaran. Ini yang ajib. Ada orang diberikan kebenaran tapi dengan sengaja tidak mau mendengarkan. Karena itu kata Allah, summun bukmun umyun. Ketika Allah mensifati orang-orang munafikin, pernah kita baca awal-awal surah Al-Baqarah ayat 18, Allah menyifati mereka summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Karena itu ketika Allah menyebutkan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinni minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Karena itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kalau alat-alat yang Allah berikan pada kita ini tidak lagi kita gunakan, artinya mendengar itu bukan cuma mendengar ya, tapi mendengar yang kemudian mempunyai ketentuan di balik pendengaran itu. Karena Allah pernah menyebutkan, jangan kalian seperti alladzina la yasma'una wa la yasma'un. Mendengar tapi enggak mendengar hakikatnya. Karena konsekuensi mendengar adalah mentaati di balik pendengaran itu. Dan begitu terusnya. Summun, halas, tuli. Bukmun, bisu. Omyon, buta. Habis. Karena Allah beri semua ini gunanya supaya kita menerima kebenaran. Tapi yang Allah berikan semua ini mereka enggak fungsikan. Karena itu Allah menyebutkan kalau sudah buta, sudah tuli, sudah bisu, ya pasti fahum la yaqilun, enggak pernah akan berakal sama sekali. Karena itu jangan pernah kita tuli, bisu, buta melihat kebenaran. Kebenaran harus kita dengar, kebenaran harus kita lihat, kebenaran harus kita ungkapkan. Kalau tidak, kita nanti akan teriak lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.